Awal kali gue kenal punk kisaran tahun 95-96. Gue punya teman tuh penampilannya nyentrik bener. Gue tanya kenapa begitu, dia bilang gue ngepang, gue anak punk, dia bilang dengan bangganya. Gue nggak ngerti punk itu apa waktu itu. Yang gue tahu waktu itu rame di sekitaran tahun 95-96 itu adalah Bon Jovi, Guns Roses lah keras-kerasnya. Lebih keras lagi Sepultura. Indonesianya menye-menye kayak Club Project, Dewa, itu yang waktu itu lagi rame. Cuman yang bikin gue menarik di dia adalah kok dia kayaknya tampil beda dari yang lain, tapi dia nggak ngerasa tertekan gitu. Gue mulai kenalan sama Sex Pistols, gue mulai kenalan sama The Clash. Lagunya awal kali gue denger aneh juga di kuping, tapi kesini gue pikir gue mulai bisa enjoy, nikmatin. Jadi punk bukan lagi cuman sekedar trendy yang gue yakinin ketika itu gue jalanin. Ternyata lebih dalamnya adalah ada falsafah yang tersendiri di dalam orang-orang punk ini gitu. Ada nilai-nilai ideologi tersendiri gitu. Dan ini menarik buat gue. Ketika kita menjadi diri sendiri, ketika kita berusaha mengoptimalkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri untuk mengcounter semua yang ada yang kecenderungannya itu dimanipulasi dan dikelola oleh penguasa-penguasa. Akhirnya gue berpikir, loh kok keren ya anak-anak punk ini ya. Sex Pistols ini keren, berarti dia mengcounter kultur yang sudah mainstream, budaya yang sudah ada ketika itu, dengan meng-create sesuatu yang baru, yang dalam tanda kutip asal-asalan. Main musik cuma 3 kunci, kehidupannya semaunya sendiri. Mandi nggak mandi ketika itu, kalau nggak mandi kelihatannya keren, ngepang banget gitu. Padahal mah bau. Punk itu bebas ngelakuin apapun selama lu tidak merugikan orang lain. Nilai-nilai bebas berkreasi selama tidak merugikan orang lain. Nilai-nilai bebas berkreasi selama itu jujur dari diri sendiri gitu. Nilai-nilai itu yang akhirnya membentuk seseorang itu menjadi manusia yang sempurna. Gue mulai jatuh hati dengan cara berpikirnya mereka. Kayak misalkan di Garputala, ketika itu 96 Garputala berdiri, berjalan, kita masih mainin lagu-lagu orang. Terus kita mulai coba bikin lagu sendiri, materi-materi lagu sendiri. Kita ngelihat di saat itu adalah rame-ramenya tentang demo-demo di buruh. Yang waktu itu kita coba jalani juga, kita coba bergabung dengan teman-teman buruh tuh. Buruh-buruh perempuan di saat itu tuh kita mikir, kerja sip, malam kerja, siang juga kerja. Begitu selesai dari pabriknya dia pulang harus ngurusin anaknya. Pekerjaan rumah tangga itu brother bukan pekerjaan yang gampang. Ngerjain apapun lu nggak akan kelihatan bagus, nggak akan kelihatan beres karena pasti berantakan lagi. Ditambah dia harus ngurusin juga kerjaannya dia yang di pabrik. Itu yang akhirnya kita nulis, kita buat lagu hentikan eksploitasi wanita. Itu adalah maksudnya kita nggak setuju kalau buru-buru perempuan itu diberlakukan seperti layaknya sama dengan laki-laki. Karena walau bagaimanapun secara fisikly beda. Orang-orang yang punya kekuasaan, para kapital-kapital atau pemegang modal, pemilik korporat-korporat besar yang berlaku semuanya sendiri tanpa peduli lingkungan. Kita coba kritisi. Kita coba tuangin apa yang ada di pikiran kita lewat lirik. Itu di Garputala kita tulis lagunya, itu Limbah judulnya. Tentang yang di jalanan, orang tua yang gak peduli dengan anaknya. Mereka maksa anaknya buat bekerja di pinggir jalan, minta-minta ngamen dan yang lain sebagainya. Kita pikir anak-anak ini waktunya bermain, ya bermain. Bukan mereka bekerja di jalanan dan minta-minta. Itu terlalu beresiko buat kita. Kita refleksikan dalam lagu kita judulnya Hak Anak. Ketika kita mulai asik oleh itu, kita pun disadarkan oleh nilai-nilai yang ada di masyarakat secara umum yang hubungannya dengan keluarga kita. Ini problemnya adalah masalah hati. Pernah dengar, lu hanya akan berarti ketika lu sudah kaya. Itu cukup berpengaruh di saat itu, ketika setiap pergerakan itu kayaknya terbentur.
Gue bekerja 10 tahun lebih di perbankan untuk dapat modal supaya gue bisa berdikari lebih dan bisa mengayomi orang banyak, sehingga bisa ngebangun sebuah struktur ekonomi yang lebih besar dari sebelumnya. Tapi ternyata gue membodohi diri gue sendiri, brother. Bukan tentang bekerjanya, tapi tentang gue menyerahkan diri gue ke sebuah korporasi, ke sebuah institusi besar. Gue menyerahkan kepala dan hati gue untuk mereka kelola. Gue berpikir seperti yang mereka mau. Gue berperasaan seperti apa yang mereka mau. Akhirnya apa? Gue gak pernah jadi diri sendiri di saat itu. Ketika gue menyadari hal itu, gue masih belum berani buat keluar. Gue sudah berkeluarga ceritanya. Biasa, nyali gak sebesar yang dikira. Bos gue bilang, "Wan, potong anak buah lu di bawah. Pecat mereka. Kita udah gak butuh. Overcost. Perusahaan bebannya kebesaran." Loh, buat gue prinsip matiin dapur orang itu nggak bisa, bro. Sudah gue renungin, kayaknya gue harus resign. Gue pulang ke rumah. Orang yang gue sayang pun bilang, ternyata 10 tahun lebih nyokap gue tuh berharap kalau gue nggak kerja di bank. Dia berdoa, dan lu tahu gimana perasaan orang 10 tahun lebih berdoa hampir setiap hari supaya anaknya itu nggak kerja di bank. Nggak mudah buat gue ketika itu. Nggak usah bicara THR yang tahunan. Ketika anak lu minta duit 2.000 dan lu nggak bisa kasih, gimana perasaan lu? Pahit. Gue cuman bisa nangis, gue cuman bisa sungkem, gue cuman bisa sujud di pangkuan istri gue. Ternyata 10 tahun lebih gue kerja di bank, gue nggak ngasilin apa-apa. Gue cuman bisa bercermin di depan kaca. Ya Allah, begitu nggak berartinya ini hidup gue. Gue mulai bikin kedai kopi. Gue cari tempat, gue tawar, gue negosiasi. Ternyata oke. Gue harus bayar dong. Duitnya ada? Nggak ada. Bayarnya gimana? Pakai harapan. Bu Haji, saya minta tempo 2 minggu ya buat saya bayar. Kalaupun nggak full, saya bayar sedikit dulu ya. Ketika itu sumpah, buat gue nggak gampang. Bagusnya, bersyukurnya gue sama Tuhan, bersyukurnya gue sama Allah tuh, gue masih dikasih istri yang dia sangat mengerti. Dia korbankan semua yang ada di rumah, gelas, piring, dan yang lainnya. Apapun yang kamu butuhin ya, pakai, bawa. Berjalanlah itu kedai. Berputarlah itu kedai. Maju? Belum, berada. Omset kedai besar? Enggak. Sehari pun nggak ada satu orang pun yang datang. Nggak usah pelanggan, nggak usah orang lain, nggak usah orang lewat. Teman yang biasa support, teman yang biasa datang. Ketika itu nggak ada yang datang. Gue mulai telah lagi ke dalam. Gue mulai perbaiki lagi bagaimana gue mengelola. Hal yang sangat kecil itu, hal yang kelihatan sangat sederhana itu, ternyata begitu sulit untuk dikelola buat gue. Tapi di situ pun gue mulai menyadari, ini adalah proses menjadi diri sendiri. Ini adalah proses untuk gue kembali memahami ideologi-ideologi punk yang dulu pernah ngelekat. Oh iya, fight sekuat tenaga, fight di atas kaki sendiri, fight berkreasi sendiri dengan segala keterbatasan yang ada, terus berjuang. Akhirnya ketika gue mulai stuck, ya sudahlah, ya Allah, saya nyerah. Logika gue udah gak sanggup. Gue gak bisa mengatur hasil. Tetap akhirnya ada suatu realitas yang maha tinggi yang mengatur semuanya. Ada suatu esensi yang tidak terjamah oleh indera yang maha mengatur segalanya. Dan gue beruntung, gue bersyukur, alhamdulillah, itu masih tetap bisa berjalan di tengah kesulitan yang ada. Gue mulai belajar untuk mengerti, memahami bagaimana prinsip-prinsip nilai-nilai manusia hidup di dalam Islam.
Gue coba mulai cari tahu bagaimana ideologi Islam, bagaimana akidah Islam, bagaimana semuanya diajarkan oleh Islam dari A sampai Z. Gue coba dalamin. Bagaimana gue coba meyakini kalau ternyata tempat kerjaan gue yang lama itu ternyata benar riba. Gue coba buat mengamini hal itu. Gue terima telepon masuk dari adek. Nyas, Umi ikut demo. Demo apaan, Tan? Demo tentang penistaan agama. Sampai akhirnya gue pikir, ya sudahlah, kalau nyokap gue aja jalan ke sana, minimal gue nemenin. Gue berangkatlah ke sana. Walaupun gue nggak ketemu juga sama nyokap gue di sana. Gue mulai melihat mereka berjuang demi ideologinya mereka. Jutaan orang itu berjuang demi akidahnya mereka. Di momen 411 dan 212, gue ngerasain spirit punk yang sudah puluh tahun hilang. Itu ternyata, oh ini loh spirit punk. Gue ngedapetin spirit punk itu di momen-momen itu. Gue pikir agama menyempurnakan apa yang tidak ada di dalam punk. Punk mengajarkan untuk bagaimana kita jujur terhadap diri sendiri menjadi diri sendiri. Agama mengajarkan bagaimana kita mengenali diri sendiri dan mengenali Tuhan, jujur terhadap diri kita sendiri dengan norma-norma keseharian, nilai-nilai keseharian yang diatur oleh Tuhan. Atau kita biasa bilang di dalam agama itu fikih. Ini penyempurnaannya agama yang tidak ditunjukkan di dalam punk. Agama objektivitas. Nilai-nilai fikih itu jelas. Tatanannya jelas. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana semestinya bersosial dengan orang lain, bagaimana yang semestinya tidak dilakukan. Di dalam punk nggak ada. Absurd di dalam punk. Orang hanya berpikir sesuai dengan egonya sendiri. Menurut gue baik, walaupun menurut dia nggak baik. Inilah yang disempurnakan oleh agama, yang disempurnakan oleh Islam. Endingnya pun akan proven, akan dibuktikan oleh Islam bahwasanya tidak akan ada negara. Yang ada adalah norma-norma, nilai-nilai yang diterapkan oleh seluruh makhluk di dunia yang disebut dengan sistem khilafah. Ini yang tidak disempurnakan di dalam punk. Tapi Islam menjawab itu semuanya. Indonesia bangsaanku, bangsa